singkatan dari pra, praja masyarakat, dan mu, muda, ka, karana. Kata asli dari bahasa Sanskrit, karena yang berarti kreatif dan berkarya. Dengan demikian, pramuka bermakna anak muda yang kreatif dan berkarya. Pengertian lain mengenai kepramukaan juga diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa seorang yang mengikuti kegiatan pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan setiap pramuka dan dasa dharma. Kepramukaan dapat dilihat dari gerakan pramuka, yaitu proses pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga melalui berbagai kegiatan yang menarik, terarah, menyenangkan, sehat, praktis, dan teratur. Kegiatan tersebut dilakukan di alam yang terbuka berdasarkan pada metode kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan, supaya tujuan dan fungsi gerakan pramuka yaitu membentuk kepribadian positif dan karakter kuat. Prinsip dasar kepramukaan: iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap dirinya pribadi, dan taat kepada kode pramuka. Sifat: berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama nasional, yang kedua internasional, yang ketiga universal. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkaya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pendega 21-25 tahun. Tujuan gerakan pramuka: gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki percakapan hidup sebagai kadar bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan. Fungsi gerakan pramuka sebagai sebuah kegiatan yang menjadi ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah tentu saja memiliki fungsi yang cukup penting bagi anggotanya. Secara umum, fungsi dari gerakan pramuka adalah menjadi kegiatan menarik untuk generasi muda, yang kedua, sarana pengabdian orang dewasa, yang ketiga, alat organisasi untuk masyarakat. Apa yang mesti disiapkan dalam menghadapi atau menjadi pembina pramuka di sekolah dasar? Pembina pramuka di gugus depan. Gugus depan ialah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pembina adalah anggota dewasa yang terlibat langsung dalam proses pendidikan kepramukaan. Anggota muda terdiri dari siaga, yaitu peserta didik yang berusia 7-10 tahun. Penggalang, yaitu peserta didik yang berusia 11-15 tahun. Penegak, yaitu peserta didik berusia 16-20 tahun. Pendega, yaitu peserta didik yang berusia 21-25 tahun. Personality pembina pramuka: yang pertama, terbuka dan percaya diri, yang kedua, jujur dan ramah, yang ketiga, mencintai anak, yang keempat, memiliki selera humor dan dapat menjadi pendengar yang baik, yang kelima, menghargai gagasan yang berbeda, tidak egois, yang keenam, lembut tidak tegas, yang ketujuh, menikmati pekerjaannya, yang ke-8, mengakui bahwa ia dapat berbuat kesalahan, yang ke-9, memiliki komitmen pada perubahan, yang ke-10, mampu merencanakan dan dapat menyanyi, menari, dan mendongeng.
Tugas-tugas pembina siaga. Yang pertama, membina pramuka siaga dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMONG. Yang kedua, merencanakan kegiatan pramuka siaga dengan memperhatikan 3 pilar kegiatan kepramukaan, yaitu modern, kekinian, baru, tidak ketinggalan zaman, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, dan taat azas. Yang ketiga, memberikan motivasi, simulasi, bimbingan, bantuan, dan menyediakan fasilitas kegiatan. Yang keempat, membangun dan memelihara serta mengembangkan perudukan agar dapat menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan siaga. Yang kelima, mendorong agar Dewan Siaga bekerja secara efektif, mengkoordinasikan para pembina atau pembantu pembina perindukan sebagai satu tim. Yang ketujuh, mengadakan kerjasama dengan orang tua atau wali siaga dan berupaya melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedelapan, memberikan laporan kepada Ketua Gudep tentang perkembangan pendidikannya. Yang kesembilan, berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.